Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana kabar semuanya? Jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari persamaan logaritma. Persamaan logaritma itu adalah persamaan yang perubahannya itu berlaku fungsi logaritma. Nah, persamaan logaritma juga dia memiliki beberapa bentuk. Nah, ini bentuk yang pertama itu jika A log fx sama dengan B. Nah, nanti penyelesaiannya itu jadi gini. Fx sama dengan A pangkat B ya. Asalkan dia memenuhi syaratnya. Syaratnya apa sih, Pak? Syaratnya itu ini. A lebih dari 0 dan A itu tidak boleh 1 ya. Jadi basisnya itu harus lebih dari 0 dan nggak boleh 1 ya. Nah, misalnya contoh soalnya seperti ini. Misalnya contoh gitu. Misalnya berapa ya? 3 log 2x dikurangi 1 sama dengan berapa misalnya 2. Nah, gitu. Misalnya sama dengan 2. Nah, nanti penyelesaian kayak gini nih, lihat. Fx sama dengan A pangkat B ya. Sebetulnya ini jadi bilangan berpangkat lagi ya. Jadi dari fungsi logaritma diubah menjadi bilangan berpangkat gitu ya. Nah, ini definisi logaritma sebetulnya. Nah, jadi kayak gimana? Jadi kayak gini ini. Nah, fx-nya kan berarti kita tulis gini nih. 2x min 1 sama dengan basis yang di sini ya, 3, pangkatkan 2. Gitu. Tinggal lagi nih. Jadi 2x min 1 gitu ya. 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ya. Jadi 2x min 1, 9 ditambah 1 gitu ya. Aduh, nggak cukup. Kita pindah ke sini. Kita tulis ulang dulu ya, biar nggak bolak-balik. 9 tambah 1 gitu ya. Nah, 2x tambah, bukan 1 ya, kan sebetulnya udah ruas gitu ya. Kita hapus dulu. Nah, gitu. Jadi 2x sama dengan 9 tambah 1. 2x itu berapa? 9 tambah 1, 10. Jadi x-nya itu 10 dibagi 2. X sama dengan 5. Ya. Nah, cuman ini belum tentu ini ya apa himpunan penyelesaiannya. Kita harus ngecek dulu. Ya. Kan kalau di logaritma tuh di fungsi di sininya ya, dia nggak boleh 0 kan? Nah, ini yang Bapak lingkari. Ya. Dia harus lebih dari 0. Nah, makanya kita harus cek dulu syaratnya gitu ya. Nah, misalnya kita di sini aja lah ya. Berarti 2x min 1 lebih dari 0. Jadi 2x lebih dari berapa? 1. Jadi x lebih dari setengah ya. Jadi syaratnya itu apa? X-nya itu harus lebih dari setengah. Nah, sedangkan ini himpunan penyelesaiannya itu kan 5. Nah, tapi kan belum tentu. Nah, syaratnya itu kan 1/2. Nah, karena 5 itu lebih dari setengah, nah maka ini tuh himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari fungsi ini 3 log 2x min 1 sama dengan 2 adalah 5. Ya, jadi kita harus ngecek dulu. 5 ini dia memenuhi syarat logaritma enggak? Nah, kan syaratnya kan dia basisnya ini sudah memenuhi ya, lebih dari 0 terus kemudian 1. Nah, yang masalah di sini ya, dia kan harus lebih dari 0. Nah, makanya kita harus dicek dulu. Jadi 2x min 1 lebih dari 0, jadi ya, x-nya itu lebih dari setengah. Dan 5 itu dia lebih dari setengah. Jadi memenuhi syarat ya. Jadi penyelesaian dari fungsi 3 log 2x min 1 sama dengan 2 adalah 5. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita ke bentuk yang lain. Nah, misalnya bentuk yang ini. Jika A log fx sama dengan A log gx gitu ya. Nah, maka penyelesaiannya itu apa? Fx sama dengan gx gitu ya. Nah, tapi ingat juga ya, fx ada lagi nih syaratnya. A lebih dari 0, terus A-nya nggak boleh 1, terus apa lagi, Pak? Nah, yang di sininya nih. Nah, yang Bapak garis bawahi. Dia harus apa? Lebih dari 0 ya. Terus fx, gx-nya harus lebih dari 0. Ya. Agar memenuhi dari fungsi logaritmanya ya, syarat fungsi logaritmanya. Oke, misalnya kita ke contoh soal. Contoh soalnya berapa ya? Misalnya gini. 2 log berapa ya? 2x min 3 ditambah 4
sama dengan 2 log 2x dikurangi 8 gitu. Nah, misalnya fungsinya seperti ini gitu ya persamaannya. Oke, kita tulis ulang dulu. 2 log 2x min 3. Nah, ini kan tambah 4 ya. Nah, kita harus diubah dulu bentuknya ke dalam fungsi logaritma. Nah, kira-kira berapa ya? Nah, caranya gini nih. Nah, 4 itu. Nah, gini kita tahu ya bahwa 2 log 2 itu berapa? 2 log 2 itu 1 kan? Ya. Kemudian kita kalikan 4. Nah, gitu ya. Jadi kita di sini sebetulnya menggunakan sifat logaritma ya. Mungkin kalau teman-teman masih ingat yang A log A sama dengan 1. Nah, jadi di sini Bapak tulis 2 log 2 sama dengan 1. 2. Basis, kenapa dipilih basisnya 2? Agar sama dengan basis yang di sini nih. Agar kita bisa menggunakan sifat logaritma yang berikutnya. Ya. Terus kenapa ada 4 di sini? Karena 4 dikali 1 itu hasilnya 4 ya. Jadi kita di sini hanya berubah bentuk tapi tidak berubah nilai. Oke. Kita tulis sama dengan, tulis lagi yang ininya, jadi 2 log 2x dikurangi 8 gitu. Nah, kalau udah gini ya, kita bisa gunakan sifat logaritmanya. Oke, bisa tulis dulu ya, 2 log 2x min 3 ya. Kemudian yang ini kita bisa tulis kayak gini nih. 2 log 2 pangkat 4 ya. Gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Sebetulnya kita menggunakan sifat yang ini nih. Yang A log B pangkat N sama dengan N kali A log B kan. Nah, jadi dari yang ini, ya, yang Bapak ini, ke sini gitu. Nah, jadi dari kanan ke kiri. Kita kan biasanya dari kiri ke kanan, nah ini dari kanan ke kiri. Ya, jadi gitu alasannya. Kenapa dia 4-nya jadi ke atas sini nih. Ya, jadi itu alasannya. Kita menggunakan sifat logaritma. Oke. Nah, gitu sama dengan 2 log 2x min 8. Nah, di sini basisnya udah sama ya, 2, 2. Nah, kita bisa gunakan sifat logaritma jadi kayak gini. 2 log, ini nih. 2x min 3, ya, dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Gitu ya. Nah, ini kurungin lagi nih. Nah, gitu ya. Sama dengan, atau nulis juga bisa kayak gini aja. Biar nggak terlalu banyak bisa pusing, banyak kurung. Nah, gitu. Kecil ya. Udah deh, kita balik lagi ke yang tadi. Jadi bolak-balik ya. Nah, gitu aja lah ya. Sama dengan 2 log 2x min 8. Gitu. Nah, kenapa bisa kayak gini ya? Itu ingat, itu menggunakan sifat logaritma. Yang gini nih sifatnya itu. A log B kali C ya. Sama dengan A log B ditambah miring. Sebentar. Sifat logaritma yang mana Pak? Sifat logaritma yang ini. A log B kali C itu hasilnya akan sama dengan A log B ditambah A log C ya. Jadi menggunakan sifat yang ini. Kita dari tadi kita bentuknya yang ini kan. Nah, yang ini nih, yang tambah jadi perkalian. Dengan syarat basisnya dia harus sama dulu. Nah, kan ini basisnya udah sama. Ya. Jadi kita bisa gunakan sifat yang ini. Gitu. Ya. Jadi kenapa itu bisa 2x min 3 kali 16 itu alasannya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat nih. Basisnya udah sama nih. Yang kiri ya, kiri sama dengan, dan yang kanan basis sama dengan. Yang sebelah kanannya sama dengan. Basisnya udah sama 2. Nah ya, jadi tinggal kita tuliskan bagian dalamnya aja nih. Yang Bapak garis bawah. Jadi kita tinggal menulis kayak gini nih. 6, 2x min 3 gitu ya. Sama dengan 2x min 8. Gitu ya. Karena basisnya udah sama ya. Kan tadi di soalnya juga kayak gini. Jika A log fx sama dengan A log gx, nah nanti penyelesaiannya fx sama dengan gx. Nah, karena nggak cukup kita ke slide selanjutnya. Tadi itu 16 kali 2x min 3 sama dengan apa sih tadi? Oh, 2x min 8 gitu ya. Gitu. Nah, tinggal kita kalikan. 16 kali 2x, 32x. 16 kali negatif 3, negatif 48. Kita bisa tulis lagi 2x min 8 gitu ya. 32x, oke, min 2x ya.
kiri, negatif 8 ditambah 48, jadi hasilnya berapa? 30x sama dengan 40 ya. Jadi x-nya berapa? 40/30. Jadi x-nya 4/3. Nah, ingat, syaratnya harus dipenuhi. Kita balik dulu ke slide selanjutnya. Nah, fx/gx-nya itu harus lebih dari 0. Nah, makanya kita cek dulu nih, yang ini nih. 2x-3 dan 2x-8 ya, harus lebih dari 0. Nah, syaratnya kita cek dulu sebelah sini. Nah, oke, misalnya kita tulis dulu. Syarat. Titik 2, 2x-3 lebih dari 0. Ya. Jadi berapa? 2x lebih dari 3, x-nya lebih dari 3/2. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? 2x-8 harus lebih dari 0. Jadi 2x lebih dari 8, x-nya lebih dari 8/2. Jadi x-nya itu harus lebih dari 4. Nah, sekarang kita cek nih yang ini nih. Ya, x-nya lebih dari 3/2, x-nya lebih dari 4 ya. Misalnya kita gambar aja ke garis bilangan ya. Misalnya di sini lah ya. Aduh miring. Aduh miring lagi. Nah, gitu. 3/2 ya berarti di sini lah ya. Ini panah dulu. 3/2. Jangan di situ. 3/2 gitu ya. Karena lebih dari berarti bulatannya kosong, panahnya ke kanan, terus x-nya harus lebih dari 4. Ya, berarti ke kanan juga. Nah, terus yang dilalui, jadi irisan ini nih, irisan dari 3/2 dan lebih dari 4. Jadi irisan dari x lebih dari 3/2 dan x lebih dari 3/4. Nah, irisannya yang mana? Nah, yang dilalui oleh kedua garis bilangan ini nih. Berarti kan di sini nih. Biar kelihatan gini nih. Nah, misalnya ini yang warna hitam itu yang warna gini nih, yang lebih dari 4 misalnya. Gitu. Kemudian yang warna lain. Kayak misalnya warna apa ya? Warna biru gitu. Kelihatan nggak ya? Nah, kok kelihatan. Nah, misalnya gini. Nah, irisan itu yang ada keduanya nih, yang ada hitam dan biru berarti. Nah, berarti syaratnya itu. Syaratnya dia harus apa? Lebih dari 4. Ya. Syaratnya itu apa? Harus lebih dari 4. Gitu. Harus lebih dari 4. Nah, sekarang kita cek. 4/3 itu dia lebih dari 4 nggak? Ya. 4/3 itu letaknya di mana? Nah, 4/3 itu berarti dia lebih dari 1 kan? Ya. Berarti kira-kira di sini gitu. Ya. 1,1/3 ya. Ya. Dia di belakang 3/2. Nah, sedangkan dia harus lebih dari 4 ya. Berarti soal yang ini itu himpunannya apa? Himpunannya nggak ada. Ya. Atau himpunan kosong. Nah, ya. Jadi 4/3 itu ingat ya, belum tentu jawabannya. Kenapa? Dia tidak memenuhi syarat logaritma. Ya, 4/3 itu. Syaratnya apa? Harus lebih dari 4. Bagaimana cara memperoleh syaratnya? Nah, dari soal yang tadi ini. Dia kan ini nih fungsinya. Oke, kita ganti warna dulu biar kelihatan. Nah, ini nih. Nah, bilangan yang di sini kan dia harus lebih dari 0 ya, nggak boleh negatif. Gitu ya. Misalnya kita coba aja nih. 4/3 ya, kita substitusi 4/3. Kita substitusi aja ke salah satu di sini. Nah, misalnya ke sini nih. 2x-8 gitu ya. Ganti x-nya dengan 4/3. Nah, jadi kan 8/3 dikurangi 8 ya. Dia kan hasilnya negatif kan? Tuh. 8 dikurangi 24. 8 kurang 24 itu berapa? Negatif 16/3. Tuh kan? Ini nggak boleh. Nah, nanti di sini tuh menghasilkan negatif. Nah, nggak boleh ya. Jadi untuk soal yang nomor 2 ini, dia tidak mempunyai himpunan penyelesaian ya, himpunan kosong. Atau bisa nulisnya juga kayak gini nih. Nah, gini. Boleh kayak gini nulisnya, boleh kayak gini. Jadi ingat ya, di logaritma itu berbeda dengan apa ya kemarin itu persamaan eksponen ya. Kalau persamaan eksponen langsung aja jawabannya. Nah, kalau di logaritma tidak, dia harus ada syaratnya dulu. Dan syarat ini harus dipenuhi. Gitu ya.
Oke, kita lanjut lagi ke yang terakhir ya. Sebetulnya ini ada 5 bentuk di persamaan logaritma ini. Namun di video ini kita akan belajar 3 dulu ya. Mungkin nanti akan di video selanjutnya akan kita bahas bersama-sama atau nanti ketika tatap muka di kelas ya. Nah, sekarang jika hx log fx sama dengan hx log dx, nah nanti penyelesaiannya jadi fx sama dengan gx ya. Dengan syarat hx fx gx-nya dia itu harus 0 ya. Terus hx-nya nggak boleh 1. Perbedaannya apa, Pak? Yang tadi sama yang ini kan sama-sama penyelesaiannya. Fx sama dengan gx. Beda ya. Kalau bentuk yang tadi basisnya itu dia berbentuk bilangan ya. Ya, berbentuk bilangan. Bilangan positif tentunya. Nah, yang ini dia bentuknya fungsi ya. Tuh, hx tulisannya. Ya. Oke. Kita ke contoh soal. Misalnya soalnya kayak gini. X log x kuadrat gitu ya. Min 5x ditambah 6 sama dengan x log 2x dikurangi 4 gitu ya. Nanti penyelesaiannya gimana? Nah, ini kan sudah sama ya basisnya x gitu ya. Nah, tinggal kita tuliskan yang di sininya aja. Jadi x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 2x dikurangi 4. Jadi x kuadrat negatif 5x negatif 2x ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 0 ya. Yang ininya pindah ke situ. Jadi x kuadrat min 5 min 2 itu min 7x, 6 tambah 4 10. Sama dengan 0. Nah, udah gini kita faktorkan. Ya. Sini Bapak langsung aja ya karena sudah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi pemfaktorannya itu berapa ya? X min 5, X min 2 ya. Kalau misalnya masih lupa cara pemfaktoran, lihat aja video pembelajaran sebelumnya ya. Bapak sudah menjelaskan. Kenapa hasilnya di sini bisa X min 5, X min 2. Jadi X-nya berapa? X-nya itu sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu nih syaratnya. Nah, kan bilangan yang di sini nih, itu harus lebih dari 0 ya. Nah, yang Bapak garis bawahi. Jadi kita harus mencari dulu syaratnya. X kuadrat, warna dulu. X kuadrat min 5x plus 6 ya. Lebih dari 0. Nah, ini syarat yang pertama. Ini syarat yang kedua. Oh, kita tulis saja deh syarat 1 gitu lah ya. Syarat 1, ini syarat 2. Syarat 2-nya berapa sih tadi? 2x min 4. Ini tulisannya mending nanjak banget. Kita hapus dulu aja ya. Aduh, maaf kalau lama. Oke. Min 5 plus 6. X kuadrat min 5x plus 6. Harus lebih dari 0. Harus lebih dari 0 ya. Kita cari menggunakan pemfaktoran berarti berapa ini? X plus 6. Bukan. X min 2, X min 3 gitu ya. Lebih dari 0, di sini berarti 2x lebih dari 4, x lebih dari 4/2. Jadi x lebih dari 2. Nah, yang ini berarti kita gambar aja ke garis bilangan ya. Karena tandanya lebih dari berarti bulatannya kosong. Berarti di sini x-nya itu 2 atau 3 ya. Berarti di sini 2, di sini 3. Nanti panahnya ke sana. Nah, ya ini pasti plus, ini pasti min, ini pasti plus ya. Berarti syaratnya apa? X-nya itu kurang dari 2 ya. Kurang dari 2 atau X-nya lebih dari 3, terus yang ini harus X-nya itu lebih dari 2. Nah, diirisankan ya. Jadi irisan syarat 1 dan irisan syarat 2 ya. Oke, misalnya kita gambar garis bilangan ya. Jadi digabung ya. Syarat 1 dan syarat 2-nya itu dicari irisannya. Berarti
Misalnya yang ini warna hitam ya, syarat 1, 2, 3 ya. Bulatannya kosong gitu ya. Ke situ, yang ini ke situ. Nah, kemudian syarat 2, misalnya buat membedakan kita warna biru lah ya. Nah, X-nya lebih dari 2, berarti ke sini kan? Nah, hasilnya warna biru deh biar kelihatan. Nah, kemudian yang ini, yang salah satu warna hitam misalnya. Nah, syaratnya berlaku yang ada yang irisannya. Jadi yang irisan itu apa? Yang warnanya ada 2, ya, yang biru dan hitam. Nah, yang ada warna biru dan hitam itu yang mana? Yang ini nih. Ya. Jadi syarat akhirnya apa? Syarat setelah irisannya itu jadi gini, X lebih dari 3. Kenapa X lebih dari 3? Karena dia beririsan di keduanya tuh. Dia beririsan di syarat 1 dan beririsan di syarat 2. Jadi irisannya itu X lebih dari 3. Nah, jadi syaratnya itu X lebih dari 3. Nah, sekarang kita lihat hasil yang tadi, 5 dan 2. Nah, yang memenuhi syarat lebih dari 3 yang mana? Yang ini nih. Yang X sama dengan 5. Ya. Jadi jawabannya apa, Pak? Nih jawabannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5. Ya, gitu. Pak, kenapa 2-nya nggak dimasukkan? Kenapa 2-nya bukan himpunan? Karena dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan dia harus lebih dari 3. Nah, kalau nggak percaya, misalnya kita substitusi aja nih. X sama dengan 2 ke salah satu aja fungsinya. Misalnya Bapak coba ke sini. Ya. Aduh, coret. Nah, kayak gini. X log 2X min 4 kan? X log 2X min 4. Nah, ganti X-nya dengan 2. 2 log, berarti 2 kali 2 min 4 gitu ya. Berarti 2 log 4 dikurangi 4, jadi 2 log 0. Nah, lihat, bilangan yang di sininya berapa? 0 ya. Nah, di sini tuh nggak boleh 0 ya, logaritma tuh. Nah, dia kan udah kontradiksi kan dengan definisi logaritma. Nah, itulah alasannya. Itu kan udah kebukti ya. X sama dengan 2 itu bukan anggota himpunan penyelesaian. Jadi anggota himpunan penyelesaian itu 5. Gitu ya. Nah, jadi cukup sekian video pembelajaran ini membahas tentang persamaan logaritma. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Jika belum paham, bisa diulang lagi video pembelajarannya atau japri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Pak tutup. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.